Survei indikator elektabilitas Anies melejit pasca deklarasi Capres. Perdamaian itu tidak ditandai sekedar dengan tiadanya konflik, tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian dan perdamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan bagi semuanya. Ada apa di situ? Nanti kita bisa diskusi, Mas. Nah, kira-kira sementara ya, dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini langsung lonjakannya tinggi, Mas. Dari yang Juni 2022 sebesar 16,42 itu naik menjadi 25,09%. Tentu itu yang selama ini apa yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem menunjukkan hasil yang signifikan. Tentu ini yang menjadi catatan penting. Apa yang selama ini digoreng ya, apa yang selama ini menjadi insinuasi itu nggak terbukti. Ini menunjukkan bahwasanya Anies berangkat dari nomor 3, naik nomor 2, naik nomor 1, dan tentu kita berharap ini konsisten dan semakin lama seperti snowball effect. Ini momentumnya sebenarnya di awal tahun kemarin yang diindikasi indikatornya adalah banyaknya deklarasi relawan nih. Elektabilitas kandidat calon presiden atau capres Anies Baswedan kian melejit pasca dideklarasikan Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Hal itu diketahui dari hasil survei indikator politik Indonesia atau IPI yang bertajuk Pacuan Kuda Elektabilitas Bakal Capres dan Peta Kekuatan Elektoral Partai Pasca Deklarasi. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan tren elektabilitas 3 nama besar capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sejak akhir 2020 lalu. Pada survei 2020, elektabilitas paling tinggi Prabowo 19%, disusul Anies 11,4%. Kemudian Ganjar Februari 2022 relatif paling sedikit 5,9%. Ganjar mengalami peningkatan sampai akhir 2021 mencapai 16% meski masih di bawah Prabowo yang meraih 22,4%. Sementara Prabowo sampai April 2022 konsisten di peringkat pertama tapi mengalami kenaikan yang relatif sedikit yakni 24,7%. Baru pada April 2022 elektabilitas Ganjar mencapai 29% menyalip elektabilitas Prabowo 19,7%. Pada Juni 2022, Ganjar mulai menyalip dengan selisih agak jauh tapi kemudian turun 29%. Anies Baswedan sebelum deklarasi masih peringkat ketiga. Di survei terakhir November 2022 melejit menjadi 23,6%. Pertanyaan ketika Anies naik siapa yang paling tertekan ternyata Pak Prabowo 16,1%. Ketika Anies naik mengambil komisen dari Prabowo, Ganjar 25,9%, papar Burhanuddin dalam rilis survei yang digelar secara daring, Kamis 1 Desember 2022. Elektabilitas kandidat calon presiden atau capres Anies Baswedan kian melejit pasca dideklarasikan Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Hal itu diketahui dari hasil survei indikator politik Indonesia atau IPI yang bertajuk Pacuan Kuda Elektabilitas Bakal Capres dan Peta Kekuatan Elektoral Partai Pasca Deklarasi. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan tren elektabilitas 3 nama besar capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sejak akhir 2020 lalu. Pada survei 2020, elektabilitas paling tinggi Prabowo 19%, disusul Anies 11,4%. Kemudian Ganjar Februari 2022 relatif paling sedikit 5,9%.
Ganjar mengalami peningkatan sampai akhir 2021 mencapai 16% meski masih di bawah Prabowo yang meraih 22,4%. Sementara Prabowo sampai April 2022 konsisten di peringkat pertama tapi mengalami kenaikan yang relatif sedikit, yakni 24,7%. Baru pada April 2022 elektabilitas Ganjar mencapai 29% menyalip elektabilitas Prabowo 19,7%. Pada Juni 2022, Ganjar mulai menyalip dengan selisih agak jauh tapi kemudian turun 29%. Anies Baswedan sebelum deklarasi masih peringkat ketiga. Di survei terakhir November 2022 melejit menjadi 23,6%. Pertanyaan ketika Anies naik siapa yang paling tertekan ternyata Pak Prabowo 16,1%. Ketika Anies naik mengambil commission dari Prabowo, Ganjar 25,9%, papar Burhanuddin dalam rilis survei yang digelar secara daring, Kamis 1 Desember 2022. Elektabilitas kandidat calon presiden atau capres Anies Baswedan kian melejit pasca dideklarasikan Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Hal itu diketahui dari hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI yang bertajuk Pacuan Kuda Elektabilitas Bakal Capres dan Peta Kekuatan Elektoral Partai Pasca Deklarasi. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan tren elektabilitas tiga nama besar capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sejak akhir 2020 lalu. Pada survei 2020, elektabilitas paling tinggi Prabowo 19%, disusul Anies 11,4%. Kemudian Ganjar Februari 2022 relatif paling sedikit 5,9%. Ganjar mengalami peningkatan sampai akhir 2021 mencapai 16% meski masih di bawah Prabowo yang meraih 22,4%. Sementara Prabowo sampai April 2022 konsisten di peringkat pertama tapi mengalami kenaikan yang relatif sedikit, yakni 24,7%. Baru pada April 2022 elektabilitas Ganjar mencapai 29% menyalip elektabilitas Prabowo 19,7%. Pada Juni 2022 Ganjar mulai menyalip dengan selisih agak jauh tapi kemudian turun 29%. Anies Baswedan sebelum deklarasi masih peringkat ketiga. Di survei terakhir November 2022 melejit menjadi 23,6%. Pertanyaan ketika Anies naik siapa yang paling tertekan ternyata Pak Prabowo 16,1%. Ketika Anies naik mengambil commission dari Prabowo, Ganjar 25,9%, papar Burhanuddin dalam rilis survei yang digelar secara daring, Kamis 1 Desember 2022.